Hai teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Bang Kavi di Kaca Film tentunya. Dan di alur cerita film kali ini, Kaca Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Squid Game. Squid Game adalah serial drama asal Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dang-hyuk. Seri 9 episode yang dibintangi oleh Lee Jung Jae, Park Hae-soo, dan Wi Ha-jun menceritakan kisah sekelompok orang yang mempertaruhkan hidup mereka dalam permainan. Alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan film-film yang sangat seru dan menegangkan nantinya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ibu dan anak yang sedang memperbincangkan ulang tahunnya Ga-young, cucu dari ibu tersebut. Anak ibu tersebut bernama Seong Gi-hun. Seong Gi-hun merupakan orang yang hobi berjudi, bahkan dia rela mengambil tabungan ibunya sendiri untuk berjudi. Untungnya Gi-hun menang dalam berjudi dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Apesnya, Gi-hun bertemu dengan rentenir yang berniat menagih hutangnya. Saat Gi-hun hendak membayar hutangnya, uang hasil menang dari judi tiba-tiba hilang. Gi-hun baru sadar ketika ia kabur dari kejaran rentenir, ia sempat ditabrak oleh perempuan. Perempuan tersebut bernama Kang Sae-byok. Kang Sae-byok adalah seorang pencopet handal. Dia bahkan dapat mengambil uang milik Gi-hun tanpa diketahuinya. Gi-hun pun tertangkap oleh rentenir tersebut dan diajar habis-habisan. Karena uang Gi-hun telah dicuri, mau tidak mau dia menggadaikan bagian dari tubuhnya, yang berarti jika dia tidak dapat membayar, dia akan memberikan ginjal dan mata untuk melunasi hutangnya. Karena uang yang dimilikinya telah dicopet, kini Gi-hun hanya mampu membelikan makanan Tiaobok sebagai hadiah ulang tahun anaknya tersebut yang bernama Ga-young. Saat Gi-hun sedang menunggu kereta, tiba-tiba Gi-hun didatangi oleh seorang pemuda berpakaian rapi yang menawarkan Gi-hun sebuah permainan yang bernama Daki. Dan apabila Gi-hun dapat memenangkan permainan tersebut, setiap kali Gi-hun menang akan diberi 100.000 won. Akan tetapi jika Gi-hun kalah akan ditampar sesuai kekalahannya. Setelah permainan berakhir, ternyata pemuda tersebut mengetahui masalah yang dialami Gi-hun selama ini, seperti penandatanganan surat penyerahan organ, berutang ke rentenir sebesar 160 juta won, dan pinjaman bank sebesar 255 juta won. Kemudian, pemuda tersebut memberikan kartu nomor kepada Gi-hun yang kita ketahui bersama bahwa kartu tersebut merupakan tiket untuk menuju permainan Squid Game. Saat makan malam, ibu Gi-hun memberitahu Gi-hun bahwa Ga-young akan pindah ke Amerika tahun depan bersama ibunya dan ayah tirinya. Sehingga Gi-hun dipaksa oleh ibunya bagaimanapun caranya agar mendapatkan kembali hak asuh atas anaknya itu. Hal tersebutlah yang membuat Gi-hun untuk menghubungi nomor di kartu yang diberikan oleh pemuda misterius tersebut agar mendapatkan banyak uang melalui permainan dan mendapatkan kembali hak asuh atas anaknya. Ketika Gi-hun dijemput oleh orang bertopeng berpakaian warna merah menggunakan mobil van, tiba-tiba Gi-hun dibius menggunakan asap di dalam mobil sehingga langsung tak sadarkan diri. Ketika Gi-hun bangun, dia sudah menggunakan pakaian olahraga berwarna hijau dengan nomor 456. Dia berada di antara 455 orang lainnya yang sama putus asanya dengan dirinya. Mereka berada di ruangan raksasa dengan tempat tidur seperti penjara yang ditumpuk sejauh mata memandang. Gi-hun melihat pria lanjut usia sedang menghitung jumlah pemain. Pria lanjut usia tersebut bernama Il-nam. Il-nam merupakan pria lanjut usia yang mengidap tumor otak. Kemudian muncul petugas berpakaian merah. Tampak pimpinan mereka menggunakan topeng bergambar kotak dan yang lainnya lingkaran. Petugas yang memakai topeng kotak berkata kalau semua pemain akan memainkan 6 permainan selama 6 hari dan yang memenangkan semua permainan mendapat hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Seluruh pemain pun menandatangani surat persetujuan yang berisi Pasal 1, pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju.
Game pertama pun dimulai, yaitu nama gamenya Red Leg Green Leg. Seluruh pemain tampak bingung saat mereka dibawa ke labirin aneh, dan kemudian dikumpulkan di lapangan bermain dan boneka raksasa di kejauhan serta garis finish. Aturan permainan lampu merah, lampu hijau cukup sederhana. Pemain hanya perlu maju atau bergerak ketika mendengar suara lampu hijau. Ketika suara lampu merah, semua pemain harus berhenti bergerak. Jika ketahuan gerak akan dieliminasi. Masalah muncul ketika yang dimaksud eliminasi di sini adalah ditembak mati saat itu juga. Sebuah boneka besar siap menembak pemain yang bergerak atau ingin pergi dari permainan. Pemain hanya diberikan waktu 5 menit untuk mencapai tempat yang ditentukan. Frontman atau seseorang dengan berseragam hitam adalah pimpinan dari petugas berbaju merah, sedang mengamati permainan dari sebuah ruangan. Tampak kakek tua bernomor 001 terlihat sangat bahagia menghadapi rintangan tersebut, sementara Gi-hun sangat ketakutan. Sang-woo yang merupakan teman kecil Gi-hun segera memberikan tips untuk berlindung di belakang orang agar bisa selamat dari tembakan. Satu persatu pemain tereliminasi atau bisa dikatakan mati ditembaki. Sedangkan Gi-hun masih berusaha sekuat tenaga untuk mencapai garis finish. Akhirnya baik Gi-hun maupun Sang-woo berhasil melalui permainan lampu merah, lampu hijau dengan selamat. Di episode pertama inilah kekerasan dalam permainan Squid Game diperlihatkan, membuat setiap orang hilang dari rasa kemanusiaannya demi mendapatkan sejumlah uang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton review film ini sampai selesai. Harap bersabar untuk kelanjutan episode keduanya. Terima kasih. Salam Kaca Film.